Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah keheningan hidup atau dalam keadaan diam, selalu ada satu pertanyaan yang diam-diam selalu hadir di dalam hati manusia. Pertanyaan itu sederhana, tetapi mengguncang banyak keyakinan. Apakah semua yang terjadi dalam hidup ini sudah ditentukan sejak awal? Atau masih ada ruang untuk mengubahnya? Sebagian orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa semuanya sudah digariskan oleh Allah, sehingga langkah terasa pasrah tanpa arah. Sebagian lainnya berjuang keras seolah seluruh hidup ada di genggaman sendiri, hingga lelah, cemas, dan takut kehilangan kendali. Di antara dua kutub itu, banyak jiwa terjebak tanpa benar-benar memahami apa itu takdir. Yang lebih menggelisahkan, seringkali sesuatu yang sebenarnya masih bisa diupayakan justru diserahkan begitu saja atas nama takdir. Kegagalan diterima tanpa usaha kedua, kesempatan dilepaskan tanpa perjuangan, luka dipelihara tanpa keinginan untuk sembuh, seolah takdir menjadi alasan paling aman untuk berhenti bergerak. Padahal di sisi lain, ada juga yang memaksakan segalanya hingga melupakan bahwa ada batas yang memang tidak bisa dilampaui. Hidup kemudian berubah menjadi tekanan yang tidak pernah selesai karena merasa harus mengendalikan semuanya tanpa sisa. Dalam keadaan inilah kebingungan mulai tumbuh. Mana yang benar-benar takdir yang harus diterima dan mana yang sebenarnya masih bisa diubah. Banyak hati yang ingin pasrah, tetapi takut jika pasrah itu hanyalah bentuk menyerah. Banyak pula yang ingin berusaha, tetapi khawatir usaha itu hanya akan membawa pada kelelahan tanpa makna. Ketidakjelasan ini perlahan menggerogoti ketenangan, membuat hidup terasa berat meskipun jalan masih terbuka. Tidak sedikit pula yang diam-diam mempertanyakan keadilan dalam hidupnya. Mengapa ada yang sejak awal terlihat mudah, sementara yang lain harus melalui jalan yang penuh luka? Mengapa ada yang berusaha keras, tetapi hasilnya terasa jauh, sementara yang lain seolah diberi tanpa banyak meminta? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu terucap, tetapi hidup di dalam hati, menunggu jawaban yang seringkali tidak pernah benar-benar ditemukan. Ketika takdir hanya dipahami sebagai sesuatu yang kaku dan tidak bisa disentuh, maka harapan perlahan memudar. Namun ketika takdir dianggap sepenuhnya bisa dikendalikan, maka manusia terjebak dalam beban yang terlalu besar untuk dipikul sendiri. Di antara dua pemahaman inilah banyak orang berjalan tanpa arah yang jelas, kadang terlalu pasrah, kadang terlalu memaksa, dan sering kali berakhir dalam kebingungan yang sama. Padahal dalam pemahaman yang lebih dalam, takdir tidak sesederhana itu. Tidak hanya satu bentuk, tidak hanya satu arah, dan tidak selalu seperti yang selama ini dibayangkan. Ada sisi dari takdir yang memang harus diterima dengan lapang, tetapi ada pula sisi yang menunggu untuk disentuh melalui doa, usaha, dan perubahan dalam diri. Tanpa memahami ini, hidup akan terus terasa seperti teka-teki yang tidak pernah selesai. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah takdir itu ada atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini pemahaman tentang takdir sudah tepat, atau justru tanpa sadar telah membuat langkah menjadi lebih sempit dari yang seharusnya. Karena bisa jadi, bukan takdir yang membatasi hidup, tetapi cara memahaminya yang membuat segala sesuatu terasa buntu. Padahal dalam pemahaman yang lebih dalam, takdir itu tidak berdiri dalam satu bentuk yang kaku. Ia tidak selalu hadir sebagai garis lurus yang tidak bisa digeser, tidak juga sepenuhnya menjadi ruang bebas tanpa batas. Ada bagian dari takdir yang memang tidak bisa disentuh oleh usaha manusia. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal dan tidak berubah oleh apapun. Namun di saat yang sama, ada sisi lain dari takdir yang justru menunggu, seolah diam dalam kemungkinan, menanti pilihan, doa, dan langkah yang diambil oleh manusia itu sendiri. Disinilah banyak hal yang selama ini terasa buntu, sebenarnya masih memiliki celah yang tidak terlihat. Banyak keadaan yang dianggap akhir, padahal belum tentu benar-benar selesai. Banyak pula keputusan yang terasa kecil, tetapi diam-diam memiliki pengaruh besar terhadap arah kehidupan. Tanpa disadari,
sebagian takdir tidak bergerak karena belum disentuh, bukan karena tidak bisa berubah. Pemahaman ini membuka satu lapisan yang jarang disadari, bahwa hidup bukan sekadar menerima apa yang datang, tetapi juga memahami di mana harus berhenti dan di mana harus melangkah. Jika semua dianggap tidak bisa diubah, maka harapan akan mati perlahan. Namun jika semua dipaksakan untuk diubah, maka jiwa akan lelah tanpa arah. Keseimbangan di antara keduanya adalah sesuatu yang tidak mudah dipahami, tetapi justru menjadi kunci dari ketenangan hidup. Karena itu, ada satu hal yang perlu disadari lebih dalam. Tidak semua yang terjadi harus dilawan, tetapi juga tidak semua harus diterima begitu saja. Ada bagian yang memang ditakdirkan untuk diterima dengan lapang, dan ada bagian lain yang sengaja dibiarkan terbuka agar manusia bertumbuh melaluinya. Di titik ini, takdir bukan lagi sekadar sesuatu yang terjadi, tetapi menjadi ruang pembelajaran yang perlahan mengungkap makna di balik setiap peristiwa. Dan mungkin tanpa disadari, selama ini yang membatasi bukanlah takdir itu sendiri, melainkan cara melihatnya. Jika cara pandang berubah, maka sesuatu yang sebelumnya terasa tertutup bisa saja mulai menunjukkan jalan. Namun untuk sampai pada pemahaman itu, perlu melihat lebih jauh, karena ada lapisan lain dari takdir yang selama ini jarang disentuh, dan justru disitulah banyak rahasia kehidupan tersembunyi. Dalam perjalanan memahami takdir, ada satu bagian yang tidak bisa dihindari, yaitu takdir yang memang tidak bisa diubah. Dalam khazanah keilmuan Islam, ini sering disebut sebagai takdir mubram, sebuah ketetapan mutlak yang berasal dari Allah dan tidak bergantung pada usaha, pilihan atau keinginan manusia. Ia bukan ruang untuk bernegosiasi, bukan pula sesuatu yang bisa digeser oleh doa atau ikhtiar. Ia adalah garis dasar kehidupan yang sudah ditetapkan sejak awal. Ada hal-hal dalam hidup yang termasuk dalam wilayah ini. Di antaranya kelahiran seseorang, dari siapa ia berasal, di mana ia dilahirkan, dan pada zaman apa ia hidup, semua itu bukan hasil pilihan. Tidak ada satu pun manusia yang memilih orang tuanya sendiri, atau menentukan di masa mana ia akan hadir di dunia ini. Begitu pula dengan kematian, sesuatu yang pasti datang, tanpa bisa ditunda atau dipercepat oleh kehendak manusia. Semua itu berada dalam satu wilayah yang sama, wilayah ketetapan yang tidak bisa disentuh. Dalam pandangan para sufi, wilayah ini bukan untuk dipertanyakan tanpa akhir, bukan pula untuk dilawan dengan penolakan batin. Kenapa harus dilahirkan di zaman tertentu? Kenapa harus dilahirkan di keluarga yang miskin? Atau kenapa tidak berada di keluarga yang kaya? Justru disinilah letak ujian yang paling halus, bukan tentang bagaimana mengubahnya, tetapi bagaimana menyikapinya. Karena sesuatu yang tidak bisa diubah, tidak akan pernah selesai jika terus dilawan. Ia hanya akan melahirkan kegelisahan yang berulang, seolah hidup selalu berada dalam ketidakpuasan. Dalam pemahaman ini, para sufi menempatkan satu sikap yang sangat tinggi, yaitu ridha. Ridha bukan berarti menyerah dalam arti lemah, tetapi menerima dengan kesadaran penuh bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah memiliki hikmah yang mungkin belum sepenuhnya dipahami. Ridha adalah bentuk kedewasaan batin, di mana hati tidak lagi berperang dengan kenyataan yang memang tidak bisa diubah, bukan karena tidak mampu melawan, tetapi karena memahami bahwa tidak semua hal diciptakan untuk dilawan. Dan ketika seseorang mulai memahami ke wilayah ini, ada ketenangan yang perlahan muncul. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena beban untuk mengendalikan hal-hal yang memang di luar kendali mulai dilepaskan. Hati tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa lahir dalam keadaan tertentu, atau mengapa harus menghadapi hal-hal yang tidak dipilih. Semua itu diterima sebagai bagian dari perjalanan yang sudah ditetapkan. Namun disinilah sering terjadi kekeliruan yang tidak disadari. Banyak orang berhenti hanya pada pemahaman ini. Mereka melihat bahwa ada takdir yang tidak bisa diubah, lalu menganggap seluruh hidup berada dalam kategori yang sama. Segala sesuatu kemudian disamaratakan sebagai ketetapan mutlak, hingga perlahan usaha menjadi hilang.
harapan menjadi redup, dan langkah terasa tidak lagi memiliki arah. Padahal tidak semua takdir berada dalam wilayah ini. Tidak semua hal dalam hidup sudah terkunci tanpa kemungkinan perubahan. Ketika semua dianggap tidak bisa diubah, maka manusia secara tidak sadar telah membatasi dirinya sendiri lebih dari yang seharusnya. Bukan takdir yang menutup jalan, tetapi cara memahaminya yang membuat jalan itu terasa tidak ada. Karena itu, memahami takdir mubram bukanlah akhir dari pembahasan, melainkan awal untuk melihat bahwa kehidupan memiliki lapisan yang lebih luas. Ada bagian yang memang harus diterima dengan penuh kerendahan hati, tetapi ada pula bagian lain yang justru diberikan ruang untuk diupayakan. Dan jika kedua hal ini tidak dibedakan dengan jelas, maka hidup akan terus berjalan dalam ketidakseimbangan antara pasrah dan usaha. Setelah memahami bahwa ada bagian dari takdir yang tidak bisa diubah, maka perlahan terbuka satu sisi lain yang seringkali justru lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Inilah yang dikenal sebagai takdir muallaq, sebuah bentuk takdir yang tidak berdiri sebagai ketetapan mutlak, tetapi bergantung pada sebab, bergantung pada bagaimana manusia merespons, berusaha, dan berdoa dalam menjalani hidupnya. Dalam wilayah ini, kehidupan tidak lagi terasa sepenuhnya terkunci. Ada ruang yang diberikan oleh Allah, bukan untuk dilawan secara sombong, tetapi untuk diisi dengan ikhtiar yang sadar. Rezeki, misalnya, tidak selalu datang dalam bentuk yang tetap. Ia bisa menjadi luas atau sempit, bergantung pada bagaimana usaha dilakukan, bagaimana pintu-pintu dibuka, dan bagaimana hati menyikapi apa yang datang. Ilmu juga demikian, tidak ada batas tetap yang mengunci seseorang untuk berhenti belajar. Ia bisa bertambah, berkembang, atau justru stagnan, tergantung pada kesungguhan dan kerendahan hati dalam mencarinya. Bahkan arah hidup pun tidak sepenuhnya diam. Ia bisa naik atau jatuh, bisa terang atau gelap, bergantung pada langkah yang diambil dari waktu ke waktu. Disinilah letak rahasia yang sering tidak disadari, bahwa sebagian dari takdir tidak datang sebagai keputusan akhir, tetapi sebagai kemungkinan. Ia seperti pintu yang tidak terbuka dengan sendirinya, tetapi juga tidak terkunci. Ia menunggu disentuh, menunggu diketuk, menunggu keputusan yang lahir dari dalam diri. Jalaluddin Rumi menyampaikan sebuah pemahaman yang sangat halus tentang hal ini, bahwa doa bukan sekadar harapan yang diucapkan, tetapi bagian dari gerak takdir itu sendiri. Doa dapat mengubah takdir. Bukan dalam arti manusia mengalahkan ketetapan Allah, tetapi karena Allah sendiri telah menetapkan bahwa ada takdir yang bergerak melalui doa, melalui usaha, dan melalui kesungguhan hati. Pemahaman ini membawa satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa setiap doa yang dipanjatkan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ia bukan sekadar pelarian ketika tidak berdaya, tetapi bagian dari sebab yang menggerakkan hasil. Setiap usaha yang dilakukan, sekecil apapun, bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi bagian dari jalan yang telah disiapkan. Bahkan pilihan batin, cara melihat kehidupan, cara menerima atau menolak keadaan, semuanya memiliki peran dalam membentuk arah takdir itu sendiri. Seringkali yang tidak terlihat bukanlah peluangnya, tetapi kesadaran untuk melihatnya. Banyak orang merasa hidupnya tidak berubah, padahal langkah yang diambil tidak pernah benar-benar berubah. Banyak yang merasa doanya tidak dijawab, padahal doa hanya diucapkan tanpa keyakinan yang hidup di dalam hati. Ada pula yang berusaha, tetapi penuh keraguan, sehingga langkah menjadi setengah hati dan hasil pun tidak pernah benar-benar sampai. Di tahap ini satu kalimat menjadi sangat penting untuk direnungkan. Yang tidak disadari, sebagian takdir justru menunggu keputusan. Bukan menunggu waktu semata, bukan menunggu keajaiban tanpa sebab, tetapi menunggu keberanian untuk melangkah, menunggu kesungguhan untuk berubah, dan menunggu hati yang benar-benar hidup dalam harap kepada Allah. Ketika pemahaman ini mulai hadir, hidup tidak lagi terasa sempit. Bukan karena semua hal bisa dikendalikan, tetapi karena mulai terlihat mana yang memang bisa diupayakan. Ada ruang untuk bergerak,
ada peluang untuk memperbaiki, dan ada harapan yang tidak lagi bergantung pada keadaan semata. Takdir dalam bentuk ini bukan sesuatu yang membatasi, tetapi sesuatu yang mengundang manusia untuk terlibat, untuk tumbuh, dan untuk mengambil peran dalam perjalanan hidupnya sendiri. Ada satu lapisan lain dari takdir yang seringkali luput dari perhatian. Lapisan ini tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi justru paling menentukan arah kehidupan seseorang. Disinilah muncul perbedaan antara takdir lahir dan takdir batin, dua hal yang berjalan bersamaan, namun tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Dua orang bisa mengalami takdir yang sama, tetapi hidupnya berbeda jauh. Peristiwa yang terjadi di luar mungkin serupa, bahkan identik, tetapi apa yang terjadi di dalam diri masing-masing bisa sangat berbeda. Disinilah banyak orang mulai tersadar bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi juga oleh bagaimana sesuatu itu diterima, dimaknai, dan diolah dalam batin. Bayangkan dua orang yang sama-sama mengalami kehilangan. Kehilangan yang tidak ringan, sesuatu yang mengubah arah hidup secara tiba-tiba. Secara lahir, keduanya berada dalam situasi yang sama. Rasa sakitnya nyata, kehilangannya tidak bisa dihindari. Namun seiring berjalannya waktu, satu di antaranya tenggelam dalam luka, merasa hidupnya berhenti, kehilangan arah, dan tidak lagi memiliki harapan. Sementara yang lain perlahan bangkit, menemukan makna di balik peristiwa itu, dan justru tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dalam. Perbedaannya bukan pada takdir lahir, tetapi pada takdir batin. Takdir lahir adalah apa yang terjadi. Takdir batin adalah bagaimana hati meresponsnya. Dan seringkali justru takdir batin inilah yang menentukan apakah seseorang akan hancur atau bertumbuh. Banyak yang selama ini mengira bahwa kebahagiaan atau penderitaan sepenuhnya datang dari luar. Padahal yang lebih berpengaruh adalah cara memandang dan memaknai apa yang terjadi. Peristiwa yang sama bisa menjadi beban yang menghancurkan atau menjadi jalan yang menguatkan. Semua bergantung pada ruang batin yang dimiliki. Dalam pandangan para sufi, wilayah batin ini jauh lebih luas daripada sekadar reaksi emosional. Ia adalah tempat di mana kesadaran hidup, keyakinan, dan kedekatan dengan Allah membentuk cara seseorang melihat dunia. Ketika batin dipenuhi dengan penolakan, maka setiap peristiwa terasa sebagai beban. Namun ketika batin dilatih untuk menerima, memahami, dan mencari hikmah, maka bahkan luka sekalipun bisa menjadi pintu menuju kedewasaan. Di sini takdir tidak lagi hanya dilihat sebagai sesuatu yang menimpa, tetapi sebagai sesuatu yang bisa diolah. Bukan untuk mengubah kejadian yang sudah terjadi, tetapi untuk mengubah dampak yang ditinggalkan di dalam diri. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa meskipun tidak semua hal bisa diubah secara lahir, selalu ada ruang untuk mengubah cara menyikapinya. Dan ketika cara menyikapi berubah, maka arah hidup pun ikut berubah. Luka yang dulu terasa sebagai akhir bisa menjadi awal. Kegagalan yang dulu dianggap sebagai penutup jalan bisa menjadi pintu yang membuka jalan lain. Semua itu terjadi bukan karena takdir lahir berubah, tetapi karena takdir batin mulai bergerak. Kemudian muncul satu kesadaran yang dalam, bahwa tidak semua kekuatan hidup terletak pada apa yang dimiliki atau apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana hati memilih untuk berdiri di tengah semua itu. Dan mungkin selama ini yang paling menentukan bukanlah peristiwa yang datang, melainkan cara memaknainya. Ketika pemahaman ini mulai masuk, hidup tidak lagi dilihat secara sempit. Tidak lagi sekadar tentang apa yang diberikan atau diambil, tetapi tentang bagaimana setiap hal itu membentuk diri. Karena pada akhirnya, takdir lahir mungkin tidak selalu bisa dipilih, tetapi takdir batin selalu memiliki ruang untuk diarahkan. Dalam pandangan para sufi, takdir tidak pernah berhenti pada permukaan kejadian. Ia bukan sekadar rangkaian peristiwa yang datang silih berganti tanpa makna. Lebih dari itu, takdir adalah bahasa halus yang digunakan Allah untuk berbicara kepada hambanya. Kadang melalui kebahagiaan yang membuat hati lapang, kadang melalui kehilangan yang membuat jiwa terdiam,
dan kadang melalui jalan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Pemahaman ini membawa manusia keluar dari cara pandang yang sempit, bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang didapat atau apa yang hilang, tetapi tentang kemana semua itu mengarah. Dalam banyak syairnya, Jalaluddin Rumi menggambarkan bahwa setiap luka, setiap kegelisahan dan setiap peristiwa yang mengguncang sejatinya bukan untuk menjauhkan manusia, tetapi justru untuk mendekatkannya kembali. Seolah ada tarikan yang tidak terlihat, yang perlahan membawa hati pulang, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Dalam karya Masnawi, tergambar bahwa apa yang sering dianggap sebagai akhir, sebenarnya adalah awal dari perjalanan yang lebih dalam, bahwa sesuatu yang terasa menyakitkan bisa saja menjadi pintu yang membuka kesadaran baru. Disinilah takdir tidak lagi dipahami sebagai beban, tetapi sebagai proses. Bukan proses yang selalu nyaman, tetapi proses yang mengandung arah. Ketika seseorang mulai melihat dari sudut ini, perlahan muncul kesadaran bahwa tidak ada satupun peristiwa yang benar-benar sia-sia. Bahkan hal-hal yang paling sulit sekalipun membawa pesan yang tidak selalu langsung dipahami. Takdir bukan sekadar kejadian, tetapi cara Allah menarik manusia kembali kepada kesadaran, kembali kepada ketenangan, dan kembali kepada hakikat diri yang seringkali terlupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dan di titik inilah semua pemahaman mulai menyatu, bahwa ada takdir yang harus diterima, ada yang harus diperjuangkan, dan ada yang harus dipahami agar tidak menyakitkan. Ketika ketiganya tidak dibedakan, hidup akan terasa berat. Namun ketika mulai dipahami, beban itu perlahan berubah menjadi arah. Tidak semua hal bisa dikendalikan, tetapi tidak semua pula harus dilepaskan tanpa usaha. Ada saat untuk berserah, ada saat untuk bergerak, dan ada saat untuk diam dalam pemahaman. Di antara semua itu, yang paling menentukan bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana hati menemukan makna di dalamnya. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup bukan hanya tentang sampai ke tujuan, tetapi tentang bagaimana setiap langkah membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Jika pembahasan ini membuat hati terasa lebih lapang dan mulai memahami bahwa tidak semua harus diserah begitu saja, silakan tulis di kolom komentar, "Aku siap merubah takdir." Bukan untuk melawan ketetapan Allah, tetapi untuk mengambil bagian dalam takdir yang memang masih terbuka melalui doa, usaha, dan kesadaran. Dan di akhir perenungan ini, ada satu hal yang bisa dibawa pulang dalam diam, bahwa hidup tidak sepenuhnya berada di luar kendali, tetapi juga tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Ada wilayah yang memang harus diterima dengan lapang, karena di sanalah letak kedewasaan hati. Ada wilayah yang harus diperjuangkan, karena di sanalah letak tanggung jawab sebagai manusia. Dan ada wilayah yang harus dipahami, karena di sanalah luka berubah menjadi makna. Takdir bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk dijadikan alasan berhenti. Ia adalah jalan yang membentuk, mengarahkan, dan pada akhirnya menuntun kembali kepada Allah. Ketika cara memandang takdir mulai berubah, hidup tidak lagi terasa sempit. Beban yang dulu terasa berat perlahan menjadi ringan, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hati mulai menemukan tempatnya. Semoga setiap langkah yang diambil selalu berada dalam bimbingannya, dan setiap takdir yang datang, baik yang mudah maupun yang sulit, menjadi jalan yang mendekatkan kepadanya. Sampai bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.